Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membahaskan materi mata kuliah manajemen keuangan lanjutan mengenai manajemen risiko perusahaan. Di sini kami beranggotakan Adewi Pramono, AU M. Akli, dan saya sendiri Siska Rahmatullah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh AU. Di pembahasan kali ini ada 5 poin utama. Yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan 5 langkah proses manajemen risiko perusahaan. Yang kedua terkait dengan pengelolaan risiko dengan kontrak asuransi. Yang ketiga terkait dengan pengelolaan risiko dengan lindung nilai menggunakan forward kontrak. Yang keempat, pengelolaan risiko dengan lindung nilai instrumen keuangan derivatif yang diperdagangkan. Dan yang terakhir adalah penilaian option dan swap. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan definisi dari manajemen risiko itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko? Manajemen risiko banyak sekali mendefinisikannya, namun di sini kita akan mendefinisikan secara umum, yaitu proses merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan usaha yang mengandung risiko di dalamnya. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah dengan melakukan manajemen risiko ini, perusahaan dapat meminimalisir risiko yang menyerang perusahaan. Artinya risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, khususnya di ranah permodalan dan keuangan usaha. Nah, di sini masuk kepada poin yang pertama, ada lima pokok utama dari manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko utama perusahaan, yang kedua menentukan risiko yang akan diterima, yang ketiga menentukan seberapa risiko yang harus ditanggung, yang keempat memasukkan risiko dalam proses pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah monitoring dan pengelolaan risiko yang ditanggung perusahaan. Selanjutnya terkait dengan mengidentifikasi dan memahami risiko-risiko utama perusahaan. Nah, yang poin pertama ini masuk ke dalam kategori risiko dari dalam. Yang pertama adalah terkait permintaan. Nah, permintaan ini terkait dengan fluktuasi permintaan atas produk atau jasa karena faktor persaingan dan dampak keadaan ekonomi di suatu negara. Nah, ini terkait dengan proses bisnis suatu perusahaan, apakah dia dalam jasa atau produk itu sendiri. Nah, biasanya terkait dengan permintaan bahan baku dari perusahaan ataupun dari customer-nya. Nah, perusahaan harus bisa memanage terkait dengan permintaan ini. Yang kedua adalah komoditas, yaitu terkait dengan fluktuasi harga komoditas yang penting untuk perusahaan, seperti kenaikan harga minyak dan lain-lain. Nah, terutama bagi perusahaan yang melakukan ekspor impor ya, itu sangat berpengaruh terkait fluktuasi harga-harga minyak yang berkaitan dengan harga global. Nah, di situ biasanya kalau ada kenaikan, ada penurunan yang drastis, itu akan mengganggu keuangan perusahaan. Yang keempat, terkait dengan politik atau kondisi suatu negara. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah terkait dengan ketidakstabilan kondisi politik dan intervensi pemerintah. Nah, di sini berkaitan dengan di mana perusahaan itu berdiri atau beroperasi. Nah, ketika suatu perusahaan beroperasi di suatu negara yang keadaan politiknya tidak stabil, maka itu akan mengganggu stabilitas operasional perusahaan juga, di mana operasional perusahaan pasti terganggu ketika dia berada di suatu negara, contohnya negara konflik atau negara yang sedang berperang gitu.
Dan yang terakhir ada nilai tukar mata uang. Nah, ketika ini dihususkan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor impor, ya, itu pasti berpengaruh ketika dia menggunakan mata uang asing, sedangkan operasional perusahaannya menggunakan mata uang lokal suatu negara, contohnya misalkan Indonesia ketika dia melakukan ekspor impor. Nah, ketika dia melakukan kegiatan itu, ya tergantung nilai tukar rupiah itu terhadap misalkan USD apakah sedang naik atau sedang turun gitu. Maka di situ akan berpengaruh dengan arus kas perusahaan karena fluktuasi nilai tukar itu. Yang selanjutnya, next, ada risiko dari luar. Nah, untuk yang tadi, yang pertama itu ada risiko dari dalam, sedangkan yang sekarang sisanya dari 4, eh, dari 5 poin yang tadi, sisanya 4 itu semuanya berasal dari luar risiko perusahaan. Yang pertama yaitu menentukan tipe-tipe risiko yang akan diterima dari dan ditransfer. Nah, di sini artinya perusahaan harus mampu eh, memilih resiko-resiko apa aja sih yang akan diterima dan yang akan ditransfer. Contoh resiko yang akan diterima yaitu resiko yang diperlukan pemantauan. Ini karakteristiknya. Yang risiko yang akan diterima yaitu risiko yang diperlukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan bahwa dampaknya tetap terkendali. Nah, ketika suatu perusahaan menentukan suatu risiko nih, ini akan diterima oleh perusahaan. Nah, artinya risiko ini itu harus terus dipantau agar risiko ini tidak menjadi risiko yang tidak terkendali, yang mengakibatkan merugikan perusahaan. Sedangkan karakteristik risiko yang akan ditransfer, artinya risiko itu ketika entitas menganggap lebih efektif dan efisien untuk mentransfer risiko kepada pihak lain. Artinya ketika perusahaan mengetahui risiko dan dia memutuskan untuk mentransfer, artinya tidak melanjutkan suatu proyek misalkan karena risiko itu kemungkinan berdampak besar, artinya ditinggalkan gitu. Selanjutnya yaitu menentukan besaran risiko yang akan ditanggung. Nah, ketika perusahaan menentukan suatu risiko yang akan diterima, nah di sini harus perusahaan juga harus menentukan besarannya. Artinya ketika risiko ini masih di ambang batas profil risiko perusahaan, artinya risiko ini masih bisa ditolerir dan masih bisa dikontrol. Nah, sehingga ketika besaran risiko yang dari tadi kontrol melebihi ambang batas risiko perusahaan, artinya ada kemungkinan suatu proyek atau suatu kegiatan operasional itu bisa ditinjau ulang apakah ini masih layak untuk dilanjutkan ataupun tidak. Selanjutnya, dari risiko dari luar yaitu memasukkan risiko dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Nah, artinya ketika suatu perusahaan sudah mengetahui risiko-risiko dari suatu kegiatan operasional, ketika akan menentukan keputusan, maka harus dipertimbangkan risiko-risiko tersebut. Gitu. Jadinya keputusan yang diambil semuanya udah termasuk ke dalam pengendalian risiko tersebut. Dan yang terakhir adalah monitoring dan pengelolaan risiko yang ditanggung perusahaan. Nah, di sini hampir sama dengan yang tadi, artinya risiko yang telah diputuskan untuk diterima dan risiko yang sudah ditentukan besaran tanggungannya itu harus dimonitoring agar risiko tersebut tidak melebihi ambang batas sehingga tidak merugikan perusahaan. Selanjutnya, nah di sini ada pengelolaan risiko dengan kontrak asuransi.
Apa sih yang dimaksud dengan kontrak asuransi? Asuransi didefinisikan sebagai transfer risiko kerugian dari suatu entitas ke entitas yang lain, di mana transfer risiko ini mengharuskan pihak yang mentransfer risiko membayar sejumlah dana kepada pihak yang menanggung risiko, yang dikenal dengan istilah premi asuransi. Nah, sini mungkin udah familiar ya terkait dengan asuransi, di mana misalkan saya akan mengasuransikan kesehatan contohnya atau ketenagakerjaan. Nah, di situ udah jelas tiap bulan harus membayar sejumlah uang, sama juga dengan asuransi perusahaan gitu. Selanjutnya, pihak yang diasuransikan, belum, yang di bawah dulu. Yang diasuransikan menukar resiko kerugian yang mungkin terjadi di perusahaan dan membayar sejumlah premi asuransi. Nah, dalam premi asuransi ini, dalam bahasan asuransi ini ada dua topik utama. Yang pertama terkait dengan tipe-tipe kontrak asuransi dan mengapa membeli asuransi. Selanjutnya, tipe kontrak asuransi. Nah, yang familiar untuk tipe resiko yang biasa diasuransikan, umumnya di sini kita bahas ada 5. Yang pertama, terkait dengan kerusakan properti perusahaan yang diakibatkan oleh kebakaran dan tindak vandalisme. Nah, ini disebut dengan asuransi properti. Yang kedua, kerugian bisnis karena adanya penutupan bisnis sementara yang disebabkan oleh kebakaran. Di sini asuransi gangguan bisnis. Dan yang ketiga, kerugian yang disebabkan oleh pegawai atau pemimpin perusahaan seperti keputusan yang salah dan tindak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini tindakan yang tidak sesuai juga dapat diasuransikan dengan tipe asuransi, yaitu asuransi pegawai dan pimpinan. Yang keempat, kehilangan penghasilan karena cacat atau kematian yang terjadi terhadap pegawai yang memiliki posisi kunci. Nah, ini terkait dengan asuransi kehidupan pegawai kunci. Dan yang umumnya yang sering kita peroleh yaitu kerugian karena kecelakaan kerja yang dialami pekerja, yaitu asuransi kompensasi pekerja. Nah, dalam bahasan terakhir, mengapa sih suatu perusahaan harus membeli asuransi? Suatu perusahaan, ada 2 poin utama. Suatu perusahaan memutuskan untuk membeli asuransi. Keputusan tersebut adalah hasil yang dari analisa biaya manfaat yang melibatkan perbandingan antara biaya membeli kontrak asuransi dan biaya yang diperkirakan akan timbul karena mempertimbangkan risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, di sini ketika perusahaan akan memutuskan untuk membeli, dia juga harus bisa menghitung apakah ketika kita membeli asuransi ini akan menguntungkan atau tidak. Apakah manfaatnya udah sesuai dengan lebih besar dari biaya yang akan kita keluarkan apa tidak gitu. Tentunya yang diharapkan yaitu manfaat yang lebih besar yang akan diterima perusahaan daripada kerugian yang akan timbul gitu. Di sini biasanya manajer resiko harus mampu gitu menentukan profil resiko apa saja sih yang eh, yang tepat gitu, yang tepat dibeli oleh perusahaan tersebut sesuai dengan tingkat resiko dan profil resiko perusahaan tersebut gitu. Yang kedua itu keputusan untuk mengasuransikan suatu resiko mempertimbangkan biaya pembelian kontrak asuransi, yaitu besaran premi dan manfaat yang akan diperoleh karena memiliki kontrak asuransi, menghindari dari kerugian yang diperkirakan. Nah, di sini besaran premi juga ditentukan. Dan jangan sampai yang tadi nanti ketika kita membayar premi asuransi itu
sesuai dengan tipe-tipe yang dibutuhkan perusahaan, jangan sampai besaran yang dikeluarkan oleh perusahaan itu malah membebani perusahaan, tidak menguntungkan perusahaan. Jadi asuransi ini diperlukan sesuai dengan tingkat resiko dan profil risiko perusahaan, dan diharuskan perusahaan itu menghitung tipe asuransi yang sesuai dan akan menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Untuk asuransi sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dery. Baik, terima kasih kepada Saudara Ucup yang telah memaparkan materi sebelumnya. Untuk selanjutnya, saya akan coba membahas terkait forward contract dan future contract, serta implementasinya dalam pengelolaan risiko. Pertama, kita mulai dulu dengan forward contract. Apa yang dimaksud dengan forward contract? Forward contract adalah persetujuan antara perusahaan, dalam hal ini multinational company, dengan bank komersil untuk bertukar mata uang dengan jumlah tertentu pada nilai yang ditentukan bersama. Nilai yang ditentukan bersama ini istilah yang biasa disebut yaitu forward rate. Mengapa perusahaan perlu melakukan forward contract? Ada beberapa hal yang mendorong perusahaan harus melakukan forward contract. Yang pertama adalah perusahaan atau multinational company mengantisipasi adanya kebutuhan mata uang asing dalam waktu dekat di masa yang akan datang. Sehingga dalam hal ini perusahaan perlu melakukan spending money untuk mata uang asing. Selanjutnya yaitu perusahaan dapat melakukan forward contract untuk mengunci nilai dari mata uang asing yang akan dibeli atau dijual tersebut. Mengapa perusahaan perlu mengunci nilai mata uang asing ini? Yaitu salah satu strateginya untuk mengantisipasi fluktuasi nilai mata uang yang berubah-ubah. Next. Baik, di sini langsung saja akan kami ilustrasikan terkait contoh perhitungan forward contract. Dalam hal ini, di kasus ini akan dihitung bagaimana cara menghitung first forward. Diilustrasikan bahwa PT Minzuo merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang elektronik. Perusahaan akan membeli bahan baku berupa kapasitor, barang elektronik secara impor. Perusahaan memutuskan untuk melakukan forward contract dengan Bank Jago untuk 3 bulan ke depan. Diketahui kurs spot sebesar 15.000 per US dollar. Tingkat suku bunga untuk Indonesian rupiah atau mata uang rupiah di Indonesia untuk tempo 3 bulan sebesar 14% per tahun, serta tingkat suku bunga USD sebesar 4% per tahun dalam tempo 3 bulan. Pertama, kita harus menghitung dulu kurs forward dengan rumus kurs spot ditambah R1 dikurangi R2 dikali N per 360 dikali kurs spot. Di mana R di sini merupakan tingkat suku bunga. Dilanjut. Dari ilustrasi soal tersebut sebelumnya, maka kita akan memasukkan jumlah perhitungan berdasarkan rumus 15.000 yaitu adalah kurs spot ditambah 14% dikurangi 4%. 14% ini adalah tingkat suku bunga mata uang rupiah dalam tempo 3 bulan, dan 4% adalah tingkat suku bunga USD untuk 3 bulan ke depan. Masing-masing dikurangi antara tingkat suku bunga rupiah dikurangi dengan tingkat suku bunga USD, dikali 3 per 12. Angka 3 ini merupakan angka 3 ini merupakan tempo yang disepakati antara bank komersil dengan perusahaan, yaitu 3 bulan. Dan pembandingnya adalah per 12. Tidak menggunakan 360 karena hitungannya adalah bulan.
serta dikalikan dengan 15.000 sebagai kurs spotnya. Sehingga didapatkan hasil 15.000 ditambah 375. Totalnya adalah sebesar 15.375. Jumlah ini, jumlah 15.375 merupakan kurs forward bersama yang ditentukan untuk 3 bulan ke depan. Sehingga dalam praktiknya perusahaan selama 3 bulan ke depan akan menggunakan kurs USD kurs 1.375 per dolar. Oke, lanjut. Adapun yang selanjutnya yaitu future contract. Future contract sendiri adalah kontrak yang mengspesifikasikan nilai mata uang tertentu yang akan ditransaksikan di periode atau tanggal tertentu. Sama seperti dengan forward contract dalam hal dan kewajibannya, namun berbeda dalam cara memperdagangkannya. Hal-hal yang mendorong perusahaan melakukan future contract yaitu yang pertama, dalam future contract sendiri, pembeli dari suatu mata uang mengunci nilai yang akan dibayar atas mata uang asing pada masa yang akan datang. Jadi, jika di forward contract itu yang dikunci adalah nilai mata uang asing atau kursnya, sedangkan di future contract ini adalah nilai yang akan dibayar oleh perusahaan. Yang kedua, penjual dari suatu mata uang mengunci nilai dari mata uang asing yang akan ditukarkan dengan mata uang di negaranya. Jadi secara singkatnya memang future contract ini mengunci nilai uang yang akan dibayarkan. Adapun untuk forward contract sebelumnya mengunci kurs mata uangnya. Dilanjut. Baik. Ya. Harga sebuah bahan baku kapasitor di perusahaan Indeks Sibaura Co. Ltd. sebesar 140 US dollar. Diketahui tingkat suku bunga 3%, biaya gudang 0,1% per bulan, dan asuransi 0,1% per bulan. Berapa future price untuk masa 6 bulan ke depan? Diketahui juga carrying cost di sini sebesar 1,2% disetahunkan, serta biaya asuransi sebesar 0,12% disetahunkan. Untuk menghitung nilai future contract sendiri, rumusnya adalah SO dikali 1 ditambah RF ditambah C pangkat M, di mana SO adalah biasa yang akan diperdagangkan, carrying cost. Maka langsung dimasukkan ke dalam rumus. SO sendiri yaitu sebesar 140 US dollar dikali 1 sebagai konstanta ditambah 0,03, yaitu ini adalah tingkat suku bunga sebesar 3%, didesimalkan menjadi 0,03, ditambah 0,012 yang merupakan biaya carrying cost 1,2%, lalu didesimalkan, ditambah 0,0012 yang merupakan jumlah biaya asuransi yang juga didesimalkan. Pangkat 6/12 karena untuk masa tempo 6 bulan. Sehingga didapatkan hasil 140 dolar dikali 1,021372. Sehingga hasil yang didapat adalah 142,99 US dollar. Jumlah ini, jumlah 142,99 US dollar merupakan jumlah harga yang akan dikunci untuk 6 bulan ke depan. Sehingga saat terjadinya jual beli kapasitor ini dalam 6 bulan ke depan menggunakan angka sebesar 142,99 US dollar. Lanjut dengan pengelolaan risiko
menggunakan forward contract dan future contract. Tadi sudah dibahas terkait perhitungan antara forward contract dan future contract. Lalu apa poin-poin yang membedakan antara future contract sendiri dan forward contract? Pertama dari segi artinya atau definisinya, untuk forward contract sendiri adalah forward contract adalah persetujuan antara pihak pembeli dan pihak penjual atas underlying aset atau aset yang disepakati di tanggal tertentu dan di kurs tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan future contract sendiri adalah kontrak yang disetujui untuk ditukarkan di nilai tertentu pada harga tertentu di waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi di sini telah jelas bahwa forward contract ini adalah yang disepakati adalah nilai mata uangnya atau kursnya, sedangkan future adalah harga barang atau jasa yang diperdagangkannya. Lalu untuk forward contract sendiri itu sifatnya tailor-made atau customized, jadi ditentukan oleh kedua belah pihak antara bank komersil dengan perusahaan multinasional. Sedangkan untuk future contract sendiri itu adalah standardized. Jadi merupakan harga, jadi harga tidak bisa dirubah dan menggunakan kalkulasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu adalah cara memperdagangkannya. Untuk forward contract sendiri adalah over the counter. Maksudnya yaitu tidak ada secondary market, bisa di dalam bursa maupun di luar bursa. Sedangkan untuk future contract sendiri sifatnya organized stock exchange, jadi harus di dalam bursa. Settlement-nya atau penyelesaiannya forward contract daily basis, sedangkan future contract saat maturity date. Resikonya untuk forward sendiri low karena di sini menggunakan kesepakatan antara dua belah pihak, antara bank dengan perusahaan, dan yang disepakati pun merupakan kursnya. Sedangkan untuk future contract sendiri sifatnya risknya tinggi karena berpotensi harga bisa turun atau naik, sehingga ketika harga telah disepakati lalu di beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian harganya turun, bisa berpotensi untuk rugi. Default atau standarnya untuk forward contract tidak ada default tertentu atau standar tertentu. Sedangkan untuk di future contract sendiri sifatnya private agreement, sehingga ada default atau resiko yang tinggi terkait fluktuasi harga. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Siska terkait dengan penelitian yang mendukung future contract dan forward contract. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melaporkan mengenai penelitian terkait pengelolaan risiko menggunakan forward contract dan future contract. Yang pertama ada dari Dewi Cahyani Pangestuti dengan judul jurnalnya Kontrak Forward sebagai lindung nilai risiko fluktuasi nilai tukar, apakah efektif? Yang terbit di Riset dan Jurnal Akuntansi volume 6 pada bulan Juli 2022. Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan apabila forward dalam kontrak yang disepakati lebih rendah dari spot rate atau central rate Bank Indonesia pada saat jatuh tempo kontrak, maka tujuan hedging ini berpotensi terwujud. Karena perusahaan merasa diuntungkan harus membayar kewajibannya menjadi lebih kecil. Begitupun sebaliknya, apabila forward rate dalam kontrak yang disepakati lebih tinggi dari spot rate atau central rate Bank Indonesia pada saat jatuh tempo kontrak, tujuan hedging ini tidak tercapai karena perusahaan merasa dirugikan harus membayar kewajibannya lebih tinggi dari yang biasanya melalui lindung nilai. Yang selanjutnya ada penelitian dari Zainora dengan judul Hedging Future Contract dengan Swap Contract untuk meminimalisasi risiko fluktuasi kurs falas yang diterbitkan di Journal of Applied Business and Economics tahun 2016.
Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada future kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli untuk mempertukar aset pada waktu tertentu terhadap objek tertentu dengan harga objek transaksi yang tidak ditentukan, sehingga harganya pun tergantung pasar. Realisasi transaksi ini adalah secara tunai, di mana penjual kontrak future dapat membeli kontrak future dengan pihak lain dan saling berhadapan. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan karena dalam pasar yang terorganisir, semua pihak yang terkait harus terungkap secara transparan dan dapat diungkap secara legal, sehingga dalam pasar future, kemungkinan terjadinya kecurangan menjadi lebih kecil karena terdapat lembaga pengawas pada pasar tersebut. Yang terakhir ada tentang penilaian option dan swap, yang dimana definisi dari nilai option adalah nilai sekarang, present value, dari kas yang akan diterima saat option jatuh tempo. Kalau swap kontrak ini adalah transaksi yang melibatkan pertukaran suatu pembayaran dengan pembayaran yang lain, seperti pertukaran pembayaran bunga dan mata uang. Jadi contoh dari swap kontrak ini adalah misalnya PTA meminjam dana dari suatu bank dengan pembayaran bunga tetap selama setiap 6 bulan. Di pihak lain ada PTB yang meminjam dana dari bank yang sama dengan pembayaran bunga mengambang selama 6 bulan. PTA sebenarnya menginginkan pinjaman dengan bunga mengambang, sedangkan PTB juga menginginkan pinjaman dengan bunga tetap. Maka kedua perusahaan ini, PTA dan PTB ini melakukan swap kontrak, yaitu PTA akan membayar bunga pinjaman PTB, sedangkan PTB akan membayar bunga pinjaman PTA. Maka kesimpulannya itu swap kontrak hanya melakukan penukaran pembayaran, tapi utangnya tetap di masing-masing perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.